Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering kali bikin orang sakit kepala gitu. Apa sih karakter ekonomi politik pemerintah sekarang gitu ya? Kalau ngeliat kondisi sekarang, misalnya kayak contohnya kayak tadi ya, MBG dan seterusnya itu ya, makan bergizi gratis, terus kemudian ekspor satu pintu, itu memang tanda-tanda dari pengelolaan negara terhadap pasar kan. Jadi ada kecenderungan untuk kemudian menjadi anggap itu sebagai mengaitkan ide-ide tentang sosialisme dengan konsep. Oke, balik lagi bersama kita di Situation Room dengan saya Rido. Dan saya Gede. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering kali bikin orang sakit kepala gitu. Karena kita ngomongin rada-rada konseptual nih ya sekarang ini. Dan untuk ngomongin ini kebetulan gua dan Gede tentunya ya. Ngundang salah satu nama tenar populer lah yang cukup besar gitu di kalangan kaum literati yang susah di Indonesia ya. Kita ngundang sekarang ini Martin Susajaya. Halo Tin, gimana kabar Tin? Selamat datang. Thank you berat Tin ya, udah mau hadir di Situation Room di sini. Jadi Tin, mungkin kita udah ngobrol-ngobrol sebelumnya ya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang rada konseptual gitu, karena kita mau ngomongin tentang ideologi gitu. Dan ini mungkin ada hubungannya juga dengan materi YouTube lu juga gitu ya. Dimana lu ngomongin tentang kapitalisme dan sosialisme gitu. Nah, mungkin sebelum kita ngomong lebih jauh ya tentang ini, bisa lu kasih penjelasan sedikit sih tentang apa sih bedanya dua hal ini dan kenapa penting kita ngomongin dua hal ini nih? Ya, jadi kalau kapitalisme kan sebetulnya satu modus produksi ya, dua-duanya itu sama-sama modus produksi. Modus produksi itu apa sih? Itu adalah satu sistem di mana cara kita berproduksi, menjalankan transaksi ekonomi dan kemudian membagi hasil dari kegiatan ekonomi itu diselenggarakan. Itu modus produksi ya. Meliputi di dalamnya ada proses produksinya sendiri sampai dengan reproduksinya gitu. Proses bagaimana masyarakat itu dihasilkan kembali lewat misalnya hubungan dalam hal hukum waris misalnya, kaitannya dengan kepemilikan properti dan seterusnya itu. Nah, kapitalisme itu adalah satu modus produksi yang tekanan utamanya adalah pada akumulasi kapital atau modal kan. Di mana di sana itu relasi produksi yang paling dominan adalah relasi kerja upahan. Jadi kan kita tahu itu di textbook dimanapun di ilmu sosial menjelaskan seperti itu ya. Jadi bahwa suatu relasi kerja yang memang diikat bukan lagi seperti zaman dahulu di mana orang itu diwajibkan untuk bekerja hampir seperti budak atau diwajibkan untuk bekerja mengolah lahan dalam jangka waktu tertentu yang disebut sebagai obligatory labor atau kerja wajib. Itu kan terjadi di era-era sebelum kapitalisme. Kapitalisme itu satu rezim yang modus produksi yang muncul setelah itu ya. Jadi katakanlah kalau di Eropa ya tahun 1700-an, 1600-an di mana mulai ada suatu relasi kerja yang tidak lagi dibasiskan pada kerja wajib ya. Tidak wajib orang untuk bekerja bagi tuan tanahnya misalnya. Tetapi mereka dibayar demi jumlah waktu kerja tertentu. Misalnya kerja 7 jam kerja atau 8 jam kerja dan seterusnya dengan dibayar sejumlah uang tertentu gitu ya. Nah, itu adalah konsep dasar dari si kapitalisme kan. Zaman yang yang kita alami sampai sekarang itu masih di modus produksi itu gitu. Nah, sosialisme itu sebetulnya kan semacam satu alternatif ya terhadap si modus produksi ini, di mana yang ditekankan pada sosialisme itu lebih pada suatu model pembagian kerja yang berbeda, yaitu tidak dibasiskan pada kerja upahan, tetapi lebih pada bagaimana hasil dari pengelolaan kerja yang dilakukan oleh masyarakat itu kemudian bisa diredistribusikan untuk kepentingan bersama gitu kan. Jadi bentuk kerjanya tidak lagi terikat pada sistem kerja upahan seperti yang terjadi dalam kapitalisme. Dan intinya di sana adalah juga kalau di kapitalisme itu adalah fokusnya pada akumulasi modal, di sosialisme fokusnya adalah di redistribusinya kan. Bagaimana memastikan supaya resource atau sumber daya ekonomi itu bisa terdistribusikan di masyarakat. Macam-macam instrumennya mulai dari yang bentuk-bentuknya kan variasinya banyak ya. Misalnya dengan menggunakan instrumen pajak atau kemudian menggunakan sistem kupon gitu ya, orang bekerja dengan sejumlah jam tertentu, kuponnya nanti kemudian bisa ditukarkan untuk mengakses sejumlah barang-barang tertentu atau diberikan pembatasan pada jumlah kekayaan yang bisa diakumulasi per individu sehingga lebih dari batas kekayaan itu akan digunakan untuk kepentingan komunal seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk dari sosialisme. Oke, sebenarnya kenapa gue mau nanya kayak gini terkait sama wacana yang berlaku umum sekarang gitu ya, karena salah satu hal yang jadi diskusi perdebatan kan tentang
apa sih karakter ekonomi politik pemerintah sekarang gitu ya. Yang kalau dalam bahasa ya, politiknya rezim Prabowo yang seringkali jadi kata rezim itu jadi kata insinuasi gitu, dan salah satu perdebatannya ada tentang kapitalisme negara atau sosialisme negara nih sekarang. Nah, itu gue pengen tahu tuh gimana pandangan lo dalam apa ya, kerumitan perdebatan yang berlaku sekarang gitu loh tentang ini. Gimana menurut lo? Jadi istilah kayak state capitalism atau kapitalisme negara itu kan istilah lama ya, yang digunakan di zaman di awal-awal abad ke-20 ya, waktu munculnya Uni Soviet itu istilah yang itu juga digunakan ya. Jadi bagaimana mengakhiri si kapitalisme itu, transisi menuju sosialisme itu nggak bisa langsung gitu ya. Salah satu argumennya waktu itu dicetuskan oleh Lenin adalah bahwa mungkin kita perlu melakukan transisi yang sifatnya memanfaatkan kekuatan dari negara yang selama ini sudah terbentuk, yang selama ini digunakan untuk melayani kepentingan kelas pemodal, sekarang dialihkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas ya, kelas proletar gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah jadi istilah state capitalism muncul pertama kali di situ. Jadi bagaimana negara itu menggunakan diambil alih demi tujuan untuk kepentingan yang lebih luas, bukan hanya kelas pemodal, dan digunakan untuk melakukan redistribusi kekayaan, intinya kan itu. Nah kapitalisme negara itu bentuk awalnya adalah seperti itu, tetapi dalam perkembangannya hampir selalu itu berkaitan dengan apa yang kemudian disebut sebagai crony kapitalisme kan. Jadi kapitalisme crony, kapitalisme di mana kekuasaan untuk menentukan siapa yang memegang monopoli, siapa yang bisa mendapatkan kelebihan sumber daya dan seterusnya itu ditentukan oleh sejumlah kecil orang akhirnya di dalam konteks Uni Soviet misalnya, dalam konteks partai atau dalam kaitannya dengan masyarakat yang punya akses ke kekuasaan, intinya seperti itu ya. Jadi akhirnya terbentuk kroni-kroni itu yang kemudian menguasai si ekonomi kapitalisme negara itu. Jadi nggak lagi melayani state dalam arti penjumlahan dari semua orang, tapi justru sebagiannya saja. Nah itu kan risikonya. Maka ada banyak eksperimen-eksperimen lain yang mencoba mengeksplor kemungkinan bisa nggak sih kita transisi ke sosialisme ini. Tapi walaupun kita menggunakan negara, tapi kita tidak menyerahkan kekuasaan sebesar-besarnya ke negara itu dalam bentuk yang formal ya, seperti aparatus lewat hukum, lewat tentara, lewat polisi dan seterusnya, tapi masih kekuatan tuh ada di tangan warga gitu ya. Nah itu yang kemudian variasinya banyak sekali ya. Nah, sosialisme itu salah satu varian dalam situ ya. Jadi kalau dikontraskan antara sosialisme dengan kapitalisme negara itu, titik kontrasnya itu di situ. Sementara kapitalisme negara itu mengakumulasi power ke tangan negara dan kemudian menjalankan perekonomian yang masih kapitalis, sosialisme itu enggak. Jadi dia mengusahakan bagaimana agensi si warganya itu tetap bisa ada di dalam seluruh proses transisi menuju sosialisme proper itu gitu ya. Jadi usaha untuk misalnya kayak pemanfaatan agensi warga itu contohnya gimana sih? Misalnya dengan berfokus pada dewan-dewan warga yang terbentuk atau serikat-serikat pekerja. Nah itu yang mereka yang mengorganisir sendiri tuh mekanisme produksinya, terus kaitannya dengan sektor lain. Tugas dari negara itu hanya mengkoordinasi, tapi powernya ada di bawah. Gitu ya. Kayak koperasi bisa gitu ya. Salah satunya koperasi. Oke, kalau soalnya gue dengar ini beberapa minggu belakangan ya, pernyataan dari ekonom Didi Rabini gitu, Prabowo tengah menjalankan sosialisme gitu, mungkin itu tradisi sosialisme negara gitu yang jadi dikritik Marx terhadap siapa, Ferdinand Lassalle ya waktu itu ya, dimana dia ngelihat bahwa mungkin karena si Lassalle terinspirasi sama Bismarck ya, yang pada saat itu cukup mampu bisa memberikan banyak skema perlindungan sosial gitu, dan dia ngelihat kayaknya bagi si Lassalle ini bisa jadi sesuatu yang bisa didorong jadi agenda proletariat. Lu gimana ngeliatnya seperti itu? Sosialisme negara gitu, bukan sosialisme secara keseluruhan ya, dan dikaitin sama apa yang terjadi di tengah sekarang itu, lu ngeliat ada resonansi nggak? Gitu. Iya, jadi kalau ngeliat kondisi sekarang, misalnya kayak contohnya kayak tadi ya MBG dan seterusnya itu ya, makan bergizi gratis, terus kemudian ekspor satu pintu, itu memang tanda-tanda dari pengelolaan negara terhadap pasar kan. Jadi ada kecenderungan untuk kemudian bisa dianggap itu sebagai kapitalisme negara. Walaupun orang sebagian berdebat ya, apakah betul kapitalisme negara ataukah memang sudah sosialisme. Nah saya sendiri cenderung melihatnya sebagai kapitalisme negara karena modus produksinya tetap kan. Kita belum ada perubahan signifikan dalam, kalau kita preteli mekanisme penarikan nilai ekonominya kan masih kapitalis ya. Jadi relasi kerja upahan. Terus kemudian komoditas dan seterusnya itu kan praktis masih itu. Ekspor satu pintu yang diurus apa sih? Komoditas juga kan. Jadi fokusnya memang pada relasi produksi yang masih kapitalis. Maka lebih tepat itu dilihat sebagai kapitalisme negara daripada sebagai sosialisme gitu. Karena kalau terlalu jauh kalau kita menganggap itu sebagai sosialisme, karena syarat untuk kemudian dia menjadi sosialisme ya tadi relasi kerjanya perlahan-lahan mulai diurai gitu. Tidak lagi
berfokus pada komoditas, ada akumulasi ekonomi dalam pengertian pertumbuhan gitu, tapi pada redistribusi kan. Jadi indikator ketercapaiannya itu bukan PDB ya, bukan pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ilmu ekonomi yang mainstream, tapi pada sejauh mana ya redistribusi itu dilakukan, terus kemudian. Ini ada data terbaru, yaitu namanya data indeks Gini. Buat pemirsa ini, indeks Gini kan artinya seberapa jauh terjadi redistribusi dalam pendapatan ya. Walaupun BPS kita itu nggak punya data pendapatan, jadi dia pakai data pengeluaran, bro. Gitu. Tapi intinya dia tuh memperlihatkan mengenai masalah ketimpangan. Jadi kalau sekarang ini menariknya indeks Gini kita di level paling rendah selama 15 tahun terakhir. Jadi kita di 0,36. Sementara dulu zaman SBY rata-rata 0,4. Jokowi 0,39. Nah, di Prabowo di tahun ke-1,5 ini bulan April indeks Gininya turun di paling rendah selama 15 tahun terakhir 0,36. Itu gimana kalau menurut? Ya, kalau menurut saya itu indeks Gini kurang presisinya dalam hal mengukur problem ketimpangan ya. Karena kan dia tadi ya mengukur pengeluaran itu kan. Nah, padahal yang kita maksud dengan ekonomi kan sebenarnya lebih luas, lebih daripada sekedar ekonomi yang terukur secara moneter kan. Juga ada aspek-aspek yang sifatnya relasi ekonomi, relasi bagaimana orang bisa menjalankan kehidupannya tapi tidak melalui jalur moneter. Misalnya contohnya seorang yang bekerja kan di rumah kan juga ada yang menjamin supaya dia bisa tetap bisa hidup layak gitu ya, memasakkan atau kemudian kerja-kerja domestik secara umum. Nah, semua itu kan nggak terukur ya. Dalam arti nggak masuk ke dalam perhitungan ekonomi yang mainstream itu. Nah, padahal itu kalau dijumlahkan kan potensinya sangat besar ya. Jadi jangan-jangan semua yang terjadi kita sekarang ini adalah sebetulnya hanyalah satu ekonomi yang mainstream itu hanya bisa mengukur yang puncak dari gunung es, sedangkan lebihnya di bawahnya yang sifatnya kerja-kerja reproduktif itu banyak sekali dan itu di taken for granted gitu. Diasumsikan ada gitu ya. Padahal dia kan terus dihisap oleh si kerja-kerja yang formal tadi ya. Dia diasumsikan terus ada tapi sebetulnya nggak pernah direplenish, nggak pernah diperbarui gitu ya. Sehingga relasi sosial yang menunjang itu kan semakin lama semakin susah untuk bertahan ya. Sehingga yang dikhawatirkan kan akhirnya ya sistemnya secara keseluruhan akan selalu tidak stabil gitu. Ada indeks yang mengukur relasi sosial itu namanya indeks kebahagiaan. Ya, jadi dia ada selain GDP per kapita, ada tadi dukungan sosial, ada akses terhadap kesehatan, pendidikan. Nah itu sudah dikembangkan sejak tahun 2013, Bung. Dan sekarang memasuki tahun ke-13 juga artinya kan. Dan itu selalu pemenang dari indeks happiness index itu di seluruh dunia itu negeri-negeri welfare state. Jadi Skandinavia itu selalu urutan 10 besar gitu. Finlandia segala macam gitu. Itu gimana? Apakah itukah arah dari sosialisme dunia yang lagi dituju oleh kecenderungan global atau Bung ada pendapat gimana? Sebenarnya enggak ya, karena indeks seperti tentang kebahagiaan itu kan memang tidak ngukur aspek dari mana kebahagiaan itu berasal gitu ya. Jadi dia dihasilkan lewat mekanisme seperti apa. Karena yang terjadi di negara-negara Skandinavia, welfare state itu kan pada dasarnya apa yang disebut sebagai imperial mode of living kan. Ada satu penulis menulis buku itu diterbitkan oleh Verso. Nah itu intinya menjelaskan bahwa apa yang dijalankan dalam gaya hidup sehari-hari yang merefleksikan ide tentang kebahagiaan di Eropa itu sebetulnya adalah suatu gaya hidup sultan lah ibaratnya seperti itu. Jadi gaya hidup yang sebetulnya seolah-olah nyaman, membahagiakan, tapi sebetulnya dia mengandaikan relasi kerja yang keras yang di tempat lain, imperialistik hubungannya terhadap belahan dunia yang lain gitu. Dia bisa dapat komoditas eksotis dengan harga murah karena diterbangkan dari jauh, diekstraksi dengan melibatkan tenaga kerja anak-anak misalnya seperti itu, cheap labor, cheap nature juga kan. Alam itu diposisikan seolah-olah nggak ada harganya gitu. Nah itu yang menunjang si kebahagiaan itu. Maka indeks yang kita butuhkan untuk kayak tadi bicara soal sosialisme mungkin perlu kita perluas ya, bukan mengukur hanya pada kebahagiaan ataupun PDB, tapi yang ada yang salah satu bentuknya disebut sebagai real growth ya. Jadi pertumbuhan yang sebetulnya itu hanya bisa kita ukur kalau kita mempertimbangkan juga tadi aspek reproduksi sosial dan juga ekologinya kan. Eksternalitinya itu. Ya, itu. Oke. Cuman ingetin yang menarik dari pernyataan lu adalah kayaknya dengan sosialisme ini kayak out of nowhere gitu ya. Karena dia kategori yang sepertinya nggak pernah muncul dalam pengalaman sejarah gitu. Misalkan kayak kita ngomongin Soviet gitu ya. Seakan-akan
relasi kerja upahan itu dihapuskan, ternyata enggak gitu kan. Walaupun dia pakai voucher, tapi voucher itu kan sebenarnya cuman replikasi terhadap relasi uang gitu sebenarnya gitu ya kan. Cuman bedanya sekarang voucher itu punya hubungan langsung sama jam kerja mungkin zamannya itu. Nah itu lo melihatnya seperti apa tuh antara historisitas yang disebut dengan sosial kalau bahasa kerennya tuh the real existing socialism gitu ya, real existing socialism sama secara teoretikal yang lu bilang itu tentang diskrepansi. Kenapa gue melihat ini penting untuk diklarifikasi karena jangan-jangan kita juga perlu punya refleksi dialektis gitu tentang apa yang kita pahami terhadap satu sistem yang kita mungkin banyak orang percaya itu visible untuk direalisasiin gitu. Mungkin gimana tanggapan lo? Ya kalau fokus yang selama ini diberikan kan ketika kita membaca literatur sosialisme terutama yang kaitannya dengan really existing socialism di Uni Soviet misalnya seperti itu kan fokusnya hanya pada aspek produksinya tadi kan. Bagaimana produksi itu dilakukan dan bagaimana hak atas hasil produksi itu kemudian dikembalikan ke kelas pekerja dalam bentuk misalnya kupon atau penyediaan pendidikan gratis, perumahan gratis dan seterusnya ya. Nah cuman yang perlu dilihat kan bagaimana kekuatan efektif dari si kelas pekerjanya sendiri gitu. Ini yang kayaknya nggak terlalu banyak dieksplor dalam literatur itu karena yang lebih banyak dilihat lebih pada ketika orang bicara dalam literatur akademik itu disebut sebagai debat transisi kan. Transisi dari kapitalisme ke sosialisme itu yang dilihat lebih pada tadi bagaimana membuat satu mekanisme baru di mana si kerja-kerja yang dilakukan oleh kelas pekerja ini bisa kemudian dibayarkan gitu kan dengan mekanisme seperti apa. Nah, padahal yang penting juga dilihat adalah agensi dari si merekanya ini gitu ya. Sejauh mana mereka ikut berperan menciptakan nilai dan kemudian nilai itu memang diakui gitu ya. Karena kan banyak juga kerja-kerja kritik feminis terhadap misalnya debat transisi adalah yang difokuskan hanya pada relasi kerja yang ada di pabrik ya. Di kerja-kerja yang secara formal menghasilkan nilai tapi yang secara informal menopang hidup mereka itu nggak dibicarakan padahal di situ perempuan berkorban banyak ya. Nah, harusnya kalau kita ngomongin sosialisme harus diluaskan basisnya jadi bukan hanya kelas pekerja yang secara formal tapi juga kelas yang atau kelompok sosial yang aktif juga dalam reproduksi sosial atau kemudian kaitannya dengan dampaknya ke lingkungan gitu. Jadi diperluas itu. Jadi ada indikator reproduksi sosialnya dan ada reproduksi ekologisnya gitu. Itu yang harusnya ikut dibicarakan ketika kita membicarakan soal sosialisme. Maka salah satu opsi yang menarik untuk sekarang kalau kita bicara tentang sosialisme kan misalnya kayak Green New Deal gitu ya. Jadi yang diusulkan di Amerika itu Bernie Sanders, AOC dan seterusnya itu ya. Red New Deal ada varian lain dan seterusnya. Itu jadi bagaimana kita membuat satu roadmap keluar dari krisis iklim dan krisis kapitalisme ini yang bisa menghimpun sebanyak mungkin elemen dari bukan hanya pekerja formal tapi juga tadi ya sektor informal terus kemudian orang yang berkegiatan di bidang reproduksi sosial dan juga di efeknya pada alam ya ekologi ya. Oke. Iya. Ini sebenarnya menyangkut soal nilai ya. Jadi memang kalau dalam ekonomi yang saya pelajari itu, jadi memang untuk alokasi nilai tambah atau GDP, kan kita kalau di ekonomi makro itu Keynesian itu disebutnya sebagai GDP itu adalah total dari nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh proses produksi yang dilakukan yang tadi dibilang yang mungkin berupah gitu kan, yang berupah. Sementara yang informal ini bagaimana nilainya ini belum dihitung dan pengurangannya dari eksternalitas juga sebenarnya belum juga dihitung. Nah ini kalau menurut Bung kan sebenarnya anggaplah ini nilainya tetap lah ya yang dari GDP yang konvensional lah ya. Nah ada new GDP ditambahkan dari informal ini dia anggaplah dia bertumbuh. Nah ini kan juga terjadi pengurangan dari yang eksternalitas. Dia ini saling menghilangkan atau zero sum game atau enggak gitu. Zero sum game Mbak sebenarnya. Sudah pernah diperkirakan nggak kira-kira? Ya jadi itu kan makanya di era-era sekitar 10 tahun terakhir ini ramai banget wacana yang mengaitkan ide-ide tentang sosialisme dengan konservasi lingkungan yang berkaitan dengan misalnya salah satu cetusannya itu adalah degrowth ya. Yang kita butuhkan itu bukan pertumbuhan sebagai pertumbuhan, tapi keberlangsungan kan. Jadi bagaimana kita bisa tetap berlangsung sebagai satu spesies dan koeksis dengan alam. Nah berarti harus ada cap terhadap growth, gitu ya. Dibatasi growthnya.
salah satu variannya adalah misalnya ide yang dikembangkan oleh Troy Vites dan Drew Pendergrass dalam buku Half Earth Socialism ya, diterbitkan oleh Verso 2 tahun lalu gitu. Jadi itu menggabungkan wacana tentang tadi bagaimana kita mengejar redistribusi dalam hal sumber daya tadi ya, menjamin keterpenuhan kebutuhan hidup dari masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga pada saat yang sama juga menjamin kepentingan dari alam, ya, reproduksi dari si alamnya sendiri. Itu. Maka usulannya dia adalah kalau kita mau hidup ini bisa selamat dari krisis kapitalisme dan krisis lingkungan, ya kita harus meliarkan atau yang disebut sebagai rewilding ya, meliarkan kembali zona-zona alam yang memang sebaiknya memang digunakan sebagai zona penyangga untuk revitalisasi tadi ya ekosistem gitu ya. Maka dia usulkan separuh dari planet bumi ini harus diliarkan, half earth socialism makanya. Jadi itu salah satu ide ya. Jadi banyak ide-ide seperti itu. Jadi pada dasarnya tidak sepenuhnya zero sum game ya. Artinya enggak sepenuhnya kalau kita melakukan aktivitas produktif otomatis akan menghabiskan alam ya. Tergantung bagaimana kita mengatur dosisnya kan. Dosis dari si aktivitas produktif ini untuk populasi kita yang paling masuk akal itu dilakukan dengan cara seperti apa. Nah, jadi itu yang harusnya diukur ya, yang harus ditata sehingga apa yang kita usahakan dengan pertumbuhan ekonomi tidak menghancurkan si alamnya gitu. Cuman lu gimana ngelihat ya ini emang salah satu wacana yang sangat populer di kalangan kiri-kiri kritis ya terkait agenda pembangunan alternatif ya. Cuman gue salah satu yang masih cukup skeptis gitu loh karena mungkin ini ada bias Prometheus ya. Ya kan Prometheus gue gitu. Karena gue masih percaya bahwa ekonomi yang produktif itu justru menjadi salah satu potensi bagi pembebasan, improvement of humanity dan lain-lain gitu. Sementara kalau argumentasi di growth kan justru produktivitas ini dalam arti yang sangat Marxian ya, dalam arti revolusionisasi alat produksi justru harus di cap gitu kan, harus dibatasi. Nah, gimana lo melihat kontradiksi konseptual ini dan posisi lo seperti apa sebenarnya terkait sama ini? Gue pengen tertarik aja sih, gue pengen tahu gitu. Asumsi dari Prometheanisme dalam Marx itu kan adalah bahwa teknologi itu akan selalu maju ya. Jadi kan hukum gerak sejarah itu kan ada tenaga produktif sama relasi sosial produksi kan. Jadi bahwa akan ada satu masa ketika teknologi produktif ini misalnya mesin uap atau apa yang sekarang kemudian menjadi AI mungkin ya. Itu akan mengubah relasi sosial produksi kan. Sehingga berubahlah modus produksi yang lama menjadi yang baru gitu ya. Nah ada asumsi bahwa pergerakan ini sifatnya linear, artinya akan selalu bertambah. Kita nggak akan sampai mentok sampai ujung gitu ya. Nah itu hanya mungkin diasumsikan seperti itu kalau alam semesta alam ini yang kita huni ini tidak terbatas. Tapi kan kita ada batasnya ya. Nah oleh karena itu si yang sifatnya linear tadi itu pertambahan tenaga produktif itu juga harus dipikirkan ulang kalau menurutku ya. Ya kita harus sesuaikan dengan ya kapasitas dari alam ini gitu. Kecuali kalau kita menganggap bahwa alam ini bisa diperluas juga dengan mengkolonisasi planet lain seperti Elon Musk ya. Elon Musk, cerita. Okay. Tapi bagi sebagian besar manusia yang hidup di bumi ini kan agak nggak masuk akal. Berarti lu cukup skeptis gitu dengan potensialitas salah satu yang jadi gagasan yang cukup emerge gitu ya di tengah perdebatan susah terkait sama sosialisme adalah tentang kemungkinan general intellect gitu ya, tentang penggunaan pengetahuan yang kemudian mengalami reifikasi di akhirnya menjadi fixed capital gitu ya, dan itu kemudian menjadi salah satu potensi yang di Grundrisse buat Marx adalah basis material bagi kemunculan emansipasi. Lu melihatnya cukup skeptis di sana. Marx memang menulis ya di dalam buku persiapannya untuk Kapital di Grundrisse itu ada satu fragmen yang dikenal sebagai fragmen on machine kan. Di sana dia bilang bahwa perkembangan dari si pengetahuan general social knowledge disebutnya, pengetahuan sosial umum ini akan sampai ke tahap ketika dia bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan produksi. Nah wujudnya adalah machinery kan, permesinan ya. Wujudnya hari ini adalah AI. Gitu. Nah harapannya kan adalah ketika itu terwujud maka akan bisa membuat si proses produksi itu berjalan lebih efisien sehingga lebih ramah lingkungan misalnya dan membebaskan kerja sebenarnya. Membebaskan kerja gitu ya. Nah jadi itu bisa dilakukan tapi juga tidak sepenuhnya gitu ya. Artinya karena general social knowledge ini kan yang dimaksud ini terbatas ya. Ya artinya adalah
seluruh pengetahuan yang terdokumentasikan dari manusia. Dan kita tahu masalah mendokumentasikan pengetahuan manusia itu artinya kan adalah menuliskannya, menjadikannya buku atau menghasilkan database seperti itu. Padahal kan ada juga yang sifatnya tidak terdokumentasikan. Pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya embedded di dalam tubuh manusia, dalam pengalaman, tacit knowledge tacit knowledge. Terus kemudian alam sendiri kan berpengetahuan ya, keseluruhan. Ya kan itu kan bisa dilihat sebagai sistem informasi kan. Yang mungkin akan dianggap sebagai teori Nabi Sulaiman ya, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Itu kritik kuat ya. Artinya ada semacam tacit knowledge bukan hanya di manusianya, tapi juga di alamnya itu, sehingga proses dari optimisme terhadap si general social knowledge yang akan bisa mengencompass semuanya itu kayaknya agak perlu di cap juga. Yang menarik sebenarnya ngomongin Indonesia gitu ya, karena salah satu yang juga digembar-gemborkan dari pemerintahan sekarang kan tentang sosialisme ikut menjadi visi sekarang gitu ya, karena yang selalu dibawa Sumitro ya kan. Sumitro itu figur ekonom sosialis walaupun non Marxis ya, dia non Marxis Leninis gitu ya. Nah, lu ngeliatnya gimana tentang proyeksi ini dalam kondisi Indonesia sekarang? Apa assessment lo terkait dari kapitalisme negara yang kelihatannya sangat menguat sekarang, dan kenapa pemerintah merasa perlu tetap mempertahankan visi tentang sosialisme ini, Tin? Ya, bahwa sosialisme itu penting, aku pikir tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Maksudnya itu kita, bahkan di kalangan elit kita sendiri. Oh, kalau itu ya kalau mereka kan yang menurutku masih menjadi persoalan sekarang kan, apakah betul ini suatu transisi menuju sosialisme? Tapi bahwa sosialisme penting itu oke lah. Saya nggak akan berargumen soal itu karena itu udah jelas dengan sendirinya buat aku ya, bahwa sosialisme itu penting. Tapi problemnya adalah bagaimana tatanan yang sekarang ini mengarah ke sana kan gitu kan. PR-nya kan di situ. Nah, kalau yang sejauh ini yang bisa dilihat kan sebetulnya dari program seperti misalnya MBG ya, metode mengerjakannya mungkin idenya ada semacam memenuhi hak konstitusional warga negara ya, soal hak atas penghidupan yang layak dan seterusnya itu ada lah, tercakup lah dari segitu. Tapi eksekusinya kan seringkali kan justru kayak misalnya pilihan sederhana, kenapa yang digunakan adalah misalnya vendor ya. Vendor-vendor itu kan bukan masyarakat dalam arti luas ya. Artinya kan yang kalau kita mau mensosialiskan si program itu harusnya kan misalnya dia dikelola oleh warga gitu. Menggunakan sistem pangan lokal juga. Jadi bukan makanan yang diimpos secara hampir seragam gitu kan, tapi menggunakan sistem pangan lokal yang di sana potensinya apa, itu yang digunakan, dan yang memproduksi pun masyarakat setempat. Diorganisir oleh ibu-ibu yang ada di sekitar di kawasan gitu. Jadi dapur umum gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, masuklah itu checklist sosialisme dalam hal MBG ya. Kayak gitu. Jadi selama dia masih dikerjakan secara top down. Kalau misalkan dikelola oleh koperasi warga, juga memenuhi kriteria menuju sosialisme. Artinya misalkan KDMP nih, Koperasi Desa Merah Putih ini kita bisa integrasikan dengan MBG, kita buat pilot, berjalan secara sinergi lah kita. Itu bisa karena kriteria tersebut. Ide dasarnya kan sebetulnya kan bagaimana warga ini melakukan self organizing kan, mengorganisir dirinya, membagi tugas di antara mereka, dan untuk melindungi anak-anak mereka sendiri juga kan, karena di kawasannya kan. Jadi bukan seperti di drop dari atas gitu ya. Kantin juga masuk dilibatkan. Ya kayak gitu. Nah, cuman kalau gue menarik untuk coba kita naikin skalanya gitu ya, karena yang juga jadi pertanyaan tentang skala yang dihadapi sosialisme sebagai satu bentuk orientasi ekonomi, kan dia punya ambisi yang sama seperti kapitalisme. Dia mencoba untuk membangun universalisme yang baru gitu. Sesuatu yang bisa bergerak secara bukan cuma lokalitas, komunitas warga gitu. Nah, kalau kita ngebayangin kayak katakanlah kayak Danantara Sumber Daya Indonesia gitu ya, yang dia adalah satu bentuk kebijakan di mana berupaya untuk mensentralisasi penjualan sumber daya, yang mana dari hasil penjualan itu bisa hasil nilai tambahnya digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, masalahnya ini kan skema sangat kalau gue lihat ya sangat korporatis gitu ya. Nah, lu gimana ngeliatnya kayak gitu tuh? Iya, sama sih. Kan kita juga sudah punya pengalaman tentang itu ya dulu ya, kayak misalnya kayak BBPC zamannya Orde Baru kan. Jadi kita tuh pengalaman kita tentang kapitalisme negara itu udah panjang gitu. Artinya ketika ngelihat hal serupa terjadi sekarang nggak kaget gitu. Ya memang itu bagian dari tradisi kita itu. Yang tentunya harus kita
kritik, kita revisi supaya bisa lebih mengarah pada sosialisme. Nah kalau menurut lo visi, kalau misalkan kita mau Danantara Sumber Daya Indonesia ini punya apa ya gaya-gaya sosialis itu sebenarnya gimana dia? Dikelola sama serikatnya. Dikembalikan ke serikat-serikat pekerja yang aktif di dalam perusahaan-perusahaan itu kan. Gitu itu kan dia holding dari berbagai macam lini produksi kan, industri gitu. Oh lo berarti mengusung kembali idenya Soekarno tentang dewan perusahaan ya? Ya kan dulu kan ada tuh dalam apa namanya tuh sosialisme Indonesia apa? Doktrin ekonomi pembangunan semesta. Ya pembangunan semesta ya kan. Jadi itu yang sebenarnya perlu dibuka. Soal si Desi ini kan kebetulan gue juga lumayan terlibat lah dalam proses politiknya gitu kan. Jadi sebenarnya yang namanya praktek transfer pricing atau under invoicing itu sudah berjalan sejak zaman Soeharto. Sejak tahun 90-an itu sudah terjadi proses kebocoran potensi penerimaan negara itu udah 30 tahun lebih gitu. Jadi setelah Orde Baru, reformasi juga belum berhenti. Sepanjang Jokowi bahkan diperkirakan setiap tahun itu sekitar 65 miliar dolar itu tidak tercatat. 1.000 triliun. Artinya ini begitu Prabowo mau melakukan stop kepada under invoicing transfer pricing, apapun caranya. Nah ini sebenarnya ada sedikit perbedaan pendapat ya di dalam pemerintahan dalam hal mau jadi alat apa. Ada yang bilang mau jadi trader utama. Nah ada yang bilang udah kita pencatatan aja seperti bursa. Ya bursa efek. Karena bursa-bursa komoditi kan sudah berjalan lama di Malaysia dari tahun 80. Di seluruh dunia itu adalah bursa-bursa komoditi. Dan begitu kita belanja di bursa itu sudah tidak lagi ada masalah under invoicing karena harganya tercantum, kelihatan semua orang buyer ketemu pendaftaran gitu. Jadi sebenarnya ini juga proses panjang kapitalisme negara yang zaman Orba pun dia belum bisa mengatasi hal ini. Ini suatu kebaruan sebenarnya dalam hal kapitalisme negara. Itu gimana tuh? Gimana menurut lo ngeliatnya? Iya, kalau sifatnya untuk kayak bursa gitu mungkin ya artinya dia memang tidak ambil bagian dalam ikut menjadi regulator tapi sekaligus sebagai pemain ya pedagangnya gitu. Itu oke lah. Jadi jelas pembagian perannya. Tapi kalau problemnya adalah ketika dicampur itu kan. Campur itu. Itu sih. Oke. Jadi memang ini ya kita selalu mengalami dilema antara apa yang ideal dengan apa yang nyata itu dan itu menjadi PR kita sebagai bagian dari Republik ini dan juga mungkin buat pemerintah gitu ya. Tapi pertanyaan terakhir kalian ini kalau kita memang mengupayakan agenda sosialisme sebagai sesuatu yang harus dituju, kita harus mulai dari mana menurut lo? Mulainya mungkin bisa dari tadi memberi ruang lebih banyak pada agensi warga gitu. Jadi artinya kalau kita sudut pandangnya dari pemerintah ya pemerintahnya harus memberi ruang pada tadi partisipasi publik. Jadi jangan pendekatan yang selama ini dilakukan sifatnya kan top down kan. Kayak diterjunkan gitu, dideploy gitu ya. Harusnya kan ditumbuhkan dari dalam gitu, dari masyarakatnya gitu. Itu mindset pertama yang harus dipegang tuh itu sih. Sosialisme itu nggak bisa diinstruksikan, dia hanya bisa tumbuh dari secara organik dari pengalaman warga. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memfasilitasi kan, memungkinkan terjadinya tumbuhnya si agensi. Kalau usul lo soal koperasi desa dan koperasi kelurahan ini seharusnya proses pembangunannya kayak gimana? Pertama-tama yang jelas jangan dikasih pelatihan militer sih, menurut aku ya. Karena kalau pelatihan militer kan mengenforce lagi pola top down tadi ya. Kabarnya hari ini udah diberhentiin tuh. Oh iya? Iya hari ini. Iya. Tapi kalau dari segi model ekonomi, segi apa gitu, lo apa? Ya koperasi kan memang soko guru dari sosialisme sebetulnya kan. Jadi kalau kita bicara tentang bentuk perekonomian yang berkelanjutan kan ya bagaimana warga itu saling bantu kan. Ini yang terjadi secara otomatis dalam berbagai macam krisis kita sebetulnya. Kayak waktu COVID kemarin kan juga dapur umum kan otomatis terbentuk kayak gitu. Nah harusnya itu yang harus didorong ya. Kemampuan warga untuk ngerespon situasi, membentuk asosiasi lalu kemudian mengelolanya supaya bisa awet gitu. Jadi lebih mempertahankan aspek itunya bukan memprogram ya. Bukan dikasih instruksi dari atas gitu ya. Oke Tin, thank you berat Tin udah mau berbagi gagasan, perspektif. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah menonton kami. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga.